Sosok yang satu ini tenggelam dengan kesenangannya sendiri. Berburu di padang pasir, dan meminum arak. Seperti layaknya pemuda Quraisy pada zaman jahiliyah. Padahal masyarakat Quraisy tengah sibuk menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai cara. Ia tak peduli dengan apa yang terjadi dan tak mau melibatkan diri dalam masalah Islam dan Rasulnya. أبتي ما بك؟ القصة ذاتها قصة محمد. ما لنا ومحمد؟ دعوه وشأنه. ندعه وشأنه وقد صار يسبنا ويسفه آلهتنا وقد صار أتباعه يتكاثرون يوما بعد يوم. Inilah Khalid bin Walid. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baginya, Muhammad dan ajarannya layak tumbuh di Mekah seperti kepercayaan lain. Nasrani, Yahudi, dan Hanifiyah atau ajaran Nabi Ibrahim. Namun setelah orang tuanya meninggal, ia terpaksa menggantikan posisinya sebagai tokoh Quraisy. Ya Abu Sulaiman! Ya Abu Sulaiman! Namun begitu, Khalid tetap tidak memusuhi Rasulullah. هو ذا بيننا خالد بن الوليد، هو نفسه الوليد بن المغيرة بشحمه ولحمه. Lahir di Mekah dari keluarga yang kaya raya, dari keluarga besar suku Bani Makhzum yang terhimpun dalam suku Quraisy. Ayahnya memiliki perkebunan yang membentang dari Mekah hingga Taif. Al-Walid bin Mughirah itu ayahnya Khalid itu dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Bahkan kalau di musim haji dia tidak mengizinkan orang lain untuk menyalakan api dalam yang disebutkan. Yang dimaksud menyalakan api adalah biarkan dia sendiri yang menjamu masyarakat yang datang untuk haji. Ya, begitu dermawannya sebenarnya. Walid bin Mughirah juga bahkan dia dikenal sebagai Al-Wahid, orang satu-satunya yang hebat, kira-kira begitu. Kemudian Ka'bah itu diberikan kiswah atau ditutup, itu namanya kiswah Ka'bah. Orang-orang Quraisy dulu menggantinya setahun sekali. Jadi mereka ganti setahun dengan cara membayar bersama-sama. Tetapi Al-Walid bin Mughirah meminta agar setahun Quraisy yang bersama-sama mengganti kiswah Ka'bah, tapi setahun Walid minta dia sendiri yang mengganti kiswah Ka'bah dengan harta dia. Jadi saking kayanya keluarga besar Khalid bin Walid. Tugas dari keluarga besar Khalid adalah tugas militer. Jadi ketika Quraisy bersiap untuk perang, maka di sanalah dikumpulkannya persenjataan, kuda-kuda perang, kemudian berbagai macam perbekalan, pasukan juga dikumpulkan di sana. Jadi menjadi tidak aneh ketika Khalid lahir sebagai seorang ahli militer. Nah, ternyata itu tugas besar keluarganya. Walaupun nanti Khalid sebenarnya belajar banyak tentang Al-Furusiyah,
tentang kemampuan mengendarai kuda, kemampuan dia sangat ahli dalam mengendarai kuda. Sehingga nanti dalam banyak pertempuran Khalid itu selalu memimpin pasukan berkuda. Status keluarganya inilah yang membentuk pribadi Khalid menjadi seorang kesatria tanpa tanding dan menjunjung sifat kesatria. Khalid tetap menjadi dirinya dan tidak terlibat permusuhan dengan Nabi. Bahkan ia tidak melibatkan dirinya dalam perang Badar. Namun saat Quraisy ingin membalas dendam kekalahan perang Badar, Khalid terseret ikut dalam perang Uhud. Di perang inilah, ketangkasan dan kehebatan strategi perangnya muncul, berhasil menyelamatkan kekalahan Quraisy menjadi kemenangan. Khalid beruntung masih mendapatkan hidayah. Karena sebelum Khalid ada orang-orang yang sesungguhnya punya jasa terhadap Nabi Muhammad tetapi ternyata tidak mendapat hidayah. Abu Thalib contohnya. Sejak kemenangan di perang Uhud, Khalid menjadi tumpuan Quraisy. Khalid pun menjadi komandan lini depan dalam perang Khandaq. Sebuah perang persekutuan Quraisy dengan Yahudi Madinah melawan Muslimin. ورب الكعبة إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تفعلها. أليس فيهم مولى محمد سلمان الفارسي؟ هو فاعلها إذا قسما لأجعلنك تدفع الثمن باهظا يا سلمان. Namun kecenderungannya terhadap kaum muslimin mulai terasa, bahkan sempat menolong muslimin dari upaya makar kaum Yahudi. من؟ خالد؟ من هذا الذي يتحدث إليه؟ أبو عبيدة. انتظر يا أبا عبيدة. خذ هذه الرسالة وأبلغها للآخرين. شكرا لك يا خالد. Kaum muslimin pun semakin kuat setelah Quraisy gagal dalam perang Khandaq. من أين أتت هذه الريح؟ خالد! خالد! هيا! لنذهب من هنا! Keraguan semakin kuat. Tuhan berhala yang disembah selama ini pun tak bisa memberi harapan. هبل! أنا ذاهب إلى محمد فإن كنت قادرا فردني. Khalid akhirnya bertekad ke Madinah untuk memeluk Islam bersama Amru bin As. مرحبا بسادة قريش وقادتها.
ومرحبا بإخوتنا في الإسلام. إنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. هيا ولتعلنوها أمام رسول الله سيفرح كثيرا. هيا. Saat Nabi melihat kedatangan 3 orang itu, Nabi mengatakan, Alqat Makkah fil dzata kadidiha. Makkah mengirimkan buah hati mereka. Jadi oleh Nabi termasuk Khalid disebut sebagai orang yang ini adalah orang kesayangan orang-orang Mekah. Begitu istimewanya Khalid bin Walid. Jadi Khalid masuk Islam memang sangat terlambat. Kalau 8 Hijriah dia masuk Islam, artinya bertemu Nabi SAW paling lama hanya sekitar 3 tahun. Tapi dia mendapatkan pendidikan yang sangat serius dari Nabi SAW sampai dia menjadi orang besar. Ada catatan, mengapa dia terlambat masuk Islam? Ini yang harus jadi pelajaran bagi kita. Khalid beruntung masih mendapatkan hidayah. Karena sebelum Khalid ada orang-orang yang sesungguhnya punya jasa terhadap Nabi Muhammad tetapi ternyata tidak mendapat hidayah. Abu Thalib contohnya. Maka dari itu Allah yang Maha tahu bahwa hati siapa yang siap menerima hidayah atau tidak menerima hidayah. Biasanya kenyamanan ekonomi, posisi di masyarakatnya, kepemimpinan itu seringkali menghalangi hidayah masuk. Untuk itulah sebenarnya ada satu saran yang menarik, yaitu jangan menjadi orang besar dulu, jangan menjadi pemimpin dulu sebelum menjadi orang yang telah memiliki pertobatan yang baik, sebelum menjadi orang soleh. Karena saat menjadi orang besar biasanya sulit mendapatkan hidayah. Ya, tentu hidayah milik semuanya, tetapi seringkali ini menjadi penghalang-penghalang seperti posisi Khalid dengan semua kenyamanan hidupnya, dan itu menghalangi hidayah sehingga dia terlambat masuk Islam. Bergabungnya Khalid dalam pelukan Islam memang menjadi energi baru bagi kaum muslimin. Namun Rasulullah SAW tidak serta-merta memanfaatkan keahliannya di medan perang dalam berbagai ekspedisi penaklukan di Jazirah Arab. Keahlian perangnya baru diberdayakan dalam Perang Mu'tah. Setelah seorang utusan muslimin dibunuh pembesar suku Arab di Syam di bawah perlindungan pasukan Romawi. Turidu jawaban. Itu pun bukan karena ditunjuk Nabi, tapi karena keadaan darurat setelah 3 pimpinan muslimin yang ditunjuk Rasul gugur di medan perang. اصطلحوا على واحد منكم يحمل الراية. أنت لها يا ثابت. ما أنا بفاعل. اصطلحوا على رجل يكون قائدا لهذه الراية. ثابت. أبا سليمان. أنا لها. Nabi mulai memberinya kepercayaan memimpin pasukan. Itu pun masih berskala kecil. Hal ini diantaranya terjadi pada penaklukan kota Mekah. Khalid memimpin satu regu pasukan dan merupakan satu-satunya barisan yang mendapat perlawanan dari kaum Quraisy. Khalid terus mendapat gemblengan langsung dari Rasulullah SAW dan tetap memberinya tugas-tugas militer skala kecil. Ada peristiwa yang dicatat di dalam sejarah ini juga pelajaran mahal buat kita, bahwa Nabi yakin, Nabi tahu persis bahwa Khalid adalah ahli militer. Tapi Nabi juga tahu bahwa Khalid orang yang baru masuk Islam, ilmunya belum banyak, dan pasti namanya ilmunya belum banyak, kalau dia membuat kebijakan bisa jadi bertentangan dengan Islam. Ada terbukti dalam sebuah pertempuran, dalam sebuah tugas militer, Nabi mengirimkan Khalid dengan pasukannya. Kemudian Nabi perintahkan, kata Nabi, Khalid tugasnya bukan untuk berperang, hanya untuk memata-matai. Ternyata sampai di tempat Khalid perang. Dia sudah melanggar perintah Nabi. Khalid berperang, kemudian mereka tawan. Khalid menawan beberapa orang. Kemudian oleh Khalid dibunuh orang-orang itu. Bahkan diserahkanlah ke beberapa sahabat yang di pasukan, mereka diminta untuk membunuh. Sebagian sahabat mau, sebagian Muhajirin Ansar tidak mau. Begitu disampaikan ke Rasul kisah itu, Rasul kemudian mengangkat kedua tangannya. Nabi mengatakan, Allahumma inni abra ilaika min fi'il Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Ini kesalahan. Tapi itulah resiko. Makanya
tetap ada hadis Nabi SAW yang harus kita selalu dengarkan. Nabi mengatakan bahwa khairukum fil jahiliyah khairukum fil Islam idza faquhu. Yang terbaik di antara kalian waktu jahiliyah dulu, seperti Khalid contohnya, adalah yang terbaik saat masuk Islam. Syaratnya adalah memiliki ilmu yang dalam tentang Islam. Tapi itu resiko. Dan tentu di awal Khalid masuk Islam dan sudah mendapatkan amanah kepemimpinan militer, ilmu yang masih sedikit, tapi karena dia panglima, maka dia harus memimpin pasukan, termasuk dalam sholat. Suatu saat Khalid memimpin pasukan, kemudian saat itu tentu sholat, dan kalau sholat yang menjadi imam pasti adalah panglima. Khalid membaca surat pendek, karena maklum yang dihafal Khalid saat itu adalah surat-surat pendek. Bahkan ada yang menyebutkan ad-duha ke belakang, jadi surat-surat pendek sekali. Kemudian Khalid membaca yang dia bisa dalam sholat. Ternyata salah. Sudah surat pendek yang dia baca, salah pula. Kemudian diproteslah Khalid. Khalid, masa Anda seorang pemimpin Quran saja tidak tahu, tidak bisa? Khalid mengatakan, syaghalanil jihad anil Quran. Aku ini sibuk dengan jihad sehingga Quranku terlantar. Jangan dipakai kalimat Khalid ini kecuali kita memang orang yang punya kehebatan di sebuah dunia seperti Khalid. Khalid punya kehebatan militer yang tidak pernah tertandingi. Dan berapapun setiap Khalid masuk pertempuran pasti Khalid menang. Asyhadu an la ilaha illallah. Tugas-tugas besar dalam militer baru dijalankan Khalid setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu anna Muhammadan. Asyhadu anna Muhammadan. Pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalid diangkat menjadi komandan memerangi kaum murtad. Ketangkasannya mendapat pujian Khalifah dan kaum muslimin. Namun begitu, Khalifah tetap menegurnya saat Khalid melakukan kesalahan. Sejak itu, karir Khalid terus melejit. Khalifah Abu Bakar menugaskannya menaklukkan Irak, Persia, dan berhasil menaklukkan negeri adidaya ini. Ketangkasannya semakin membius kaum muslimin. Bahkan Khalifah Abu Bakar memberinya kepercayaan untuk memimpin pasukan menaklukkan Romawi di Syam. Khalid membawa 46.000 pasukan muslimin untuk menaklukkan Romawi yang berjumlah 240.000 di lembah Yarmuk, Yordania. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sebuah peristiwa penting terjadi saat perang besar terjadi. Berkat kepiawaian Khalid, seorang komandan Persia tunduk dan memeluk Islam. صدقتني يا خالد. علمني الإسلام. هلم معي أعلمك الإسلام. وأهلا ومرحبا بك أخا عزيزا في الإسلام. Khalid akhirnya berhasil menaklukkan pasukan Romawi secara telak. Kemenangan gemilang Khalid bin Walid di lembah Yarmuk menjadi gerbang penaklukan muslimin ke seluruh dunia di luar Jazirah Arab. Khalid bin Walid pun semakin dipuja kaum muslimin dan ditakuti musuh-musuhnya. Itulah mengapa Khalid kemudian dipecat oleh Umar bin Khattab dan digantikan sahabat lainnya, Abu Ubaidah bin Jarrah. Umar khawatir popularitas Khalid membuat kaum muslimin selalu mengandalkan Khalid. Meski tak lagi menjadi jenderal perang, Khalid terus berjihad di jalan Allah hingga berhasil menaklukkan Damaskus dan Palestina. Hingga tahun 21 Hijriah, Khalid wafat di atas tempat tidurnya di kawasan Homs, 50 km utara Damaskus. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
ini pelajaran buat kita semuanya bahwa mati itu pasti, tetapi penyebabnya bermacam-macam. Hanya Allah yang tahu. Mati itu bukan karena sakit, mati juga bukan karena perang. Ya, apa saja. Ada banyak orang yang sakit, ada banyak orang yang bahkan berbagai macam berkali-kali ikut jihad seperti Khalid, tapi tidak mati juga. Mungkin seperti Khalid, bahkan dia meninggal di atas tempat tidurnya. Mungkin ada orang yang sakit, tetapi kemudian malah sehat kembali. Ada orang yang sehat malah esok hari dia meninggal. Kematian datang kapan saja. Maka Nabi SAW sudah selalu mengingatkan kita. Kata Nabi SAW mengatakan, aktiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang akan menghancurkan kelezatan dunia ini, yaitu kematian. Tapi perbanyak mengingat itu, karena semakin banyak orang mengingat kematian, semakin soleh orang itu. Kaum muslimin menangisi wafatnya sang pedang Allah, tak terkecuali Khalifah Umar bin Khattab. Hingga kini, tak ada lagi sosok langka yang telah malang melintang menaklukkan dunia. Namun semangatnya tetap menginspirasi para muslimin setelahnya bahwa hidup tak pernah lepas dari perjuangan.